Shalom semuanya, senang kembali dalam program Nubuatan Natal di Alkitab. Kita sampai akhirnya di seri terakhir, seri ke-6 dari rangkaian materi yang saya bagikan dari Senin kemarin, berakhir di Sabtu ini. Rangkaian yang saya beri tema tadi, Nubuatan Natal di Alkitab, yang saya buat untuk membuat semua yang dengarkan saya, yang ikuti program ini, semakin bisa menghargai Natal, bahwa Natal itu bukan cuma kita merayakan sebuah peristiwa yang pernah terjadi dalam sejarah 2000 tahun yang lalu, di mana Yesus Kristus lahir, tapi kita diingatkan bahwa kelahiran Yesus Kristus itu adalah sebuah peristiwa yang dirancangkan oleh Yehova, oleh Allah, oleh Bapa, oleh Yahweh jauh hari sebelumnya. Dan dalam mempersiapkan ini, mempersiapkan Natal itu, Yahweh membuat banyak nubuatan yang disampaikan lewat nabi-nabi perjanjian lama. Artinya bahasa saya, peristiwa Natal itu dipagari oleh banyak nubuatan supaya apa? Supaya tidak ada yang bisa memanipulasi. Tidak ada yang bisa mengklaim sebagai bayi Natal, sebagai Mesias dan lain sebagainya. Sebab kalau ada yang berani mengatakan bahwa si A itu Mesias, si A itu adalah juru selamat, maka si A ini harus bisa menggenapi seluruh nubuatan yang ada. Dan nubuatan Natal yang ada bukan cuma satu, bukan cuma dua, tapi beberapa. Dan bahkan kalau kau sudah mengikuti seri ini, kau tahu bahwa nubuatannya begitu tajam, sehingga hampir tidak mungkin bisa dibuat-buat gitu. Contohnya, nubuatan yang mengatakan bahwa Mesias itu harus lahir di Bethlehem. Oh, mungkin saudara bisa berkata, iya bisa lah. Ya, sebagai keturunan Daud, ada pastinya orang-orang Bethlehem yang masih punya keturunan Daud, darah Daud. Maka bisa menjadi bayi yang lahir di Bethlehem. Oh iya, mungkin saja bisa. Tapi berikutnya dikatakan bahwa bayi Mesias yang lahir di Bethlehem itu harus dari perawan. Itu kan sangat spesifik, saudara. Sebab saya bilang, nggak ada perempuan di muka bumi ini yang masih perawan kemudian mengandung. Yang ada itu, yang masuk logika itu dan ilmu pengetahuan itu, kalau perempuan mengandung pasti sudah tidak perawan. Sudah disetubuhi, sudah tidur, sudah berhubungan suami istri dengan suaminya kah, atau mengalami pelecehan seksual oleh laki-laki sehingga ada benih sperma laki-laki yang masuk ke dalam sel telurnya dan akhirnya perempuan ini mengandung. Tapi tidak. Nubuatan di perjanjian lama, almah, perawan, Partenos, perawan harus mengandung. Dan itu dibuktikan lewat Maria yang mengandung bayi Yesus ketika dia masih perawan. Wow. Dan hari ini kita masuk seri ke-6. Sesuatu yang juga merupakan nubuatan perjanjian lama, terambil dari Yeremia 31 ayat 15, dan harus terjadi bagi peristiwa kelahiran yang akan kita sebut sebagai Mesias Kristus Juru Selamat itu. Jadi sebelum kita mulai, kita doa. Bapak yang baik, terima kasih. Kami boleh ada di seri ke-6, seri terakhir dari rangkaian tema Nubuat Natal di Alkitab ini. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. In fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Born is the King of Israel.
Ya, Nubuatan Natal di Alkitab, seri ke-6, seri terakhir, dan terambil natsnya dari Yeremia 31 ayat 15. Kita baca ya, Yeremia 31 ayat 15. Beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Dalam Yeremia 31 ayat 15 ada kalimat yang saya kasih warna-warni, ada merah, ada agak semu biru. Di Rama terdengar ratapan tangisan yang pahit sedih, Rahel menangisi anak-anaknya. Konteks ayatnya, kalau kita baca tadi dalam Yeremia 31 ayat 15 ini bicara mengenai Yeremia tentunya. Kita tahu Yeremia adalah sering disebut sebagai nabi yang meratap. Di zaman Yeremia hidup, tentu Rahel sudah lama mati. Ya, di zaman Yeremia hidup, dia itu ada di tempat pembuangan di Babel. Ya, dia menjadi juru minum raja di sana. Di tempat yang ada di pembuangan, tapi dia ada tinggal di istana. Itulah kondisi Yeremia. Kemudian ketika dia menuliskan di Rama terdengar ratapan tangisan yang pahit, Rahel menangisi anak-anaknya, ini tentu bukan sebuah makna literal. Sebab seperti saya bilang tadi, di Rama, ini nanti saya jelaskan Rama itu di mana. Rama itu ada di wilayah kerajaan Yehuda, sedangkan Yeremia ada di Babel, jauh di Babel. Juga Rahel itu bicara mengenai sosok nenek moyang Yeremia yang hidup jauh ribuan tahun sebelum Yeremia. Maka ini harus dimaknai secara khusus, ditafsirkan secara khusus. Dan kalau kita lihat konteks ayatnya yang di dalam Yeremia 31 ayat 15 ini, ada kata Rahel di situ. Rahel adalah istri Israel, istri Yakub, kita tahu semuanya, istri yang paling disayangi oleh Yakub. Yakub tuh punya dua istri, Rahel dan Lea. Kemudian juga punya dua gundik, ya, Bilha dan Zilpa. Ya, kita tahu itu ya. Jadi Rahel itu istri yang paling disayangi oleh Yakub, ibu dari Yusuf dan Benjamin, dan Rahel mati karena Benjamin. Benjamin itu lahir, mungkin persalinannya berat sehingga Rahel akhirnya mati untuk Benjamin. Dan Rama itu bicara sebuah kota yang ada di wilayah yang diwariskan oleh suku Benjamin, yang diwarisi oleh suku Benjamin. Ketika Joshua membawa 12 suku ke tanah perjanjian dari padang gurun, Benjamin itu mendapatkan hak waris tanah. Dan kemudian hari nanti di wilayahnya suku Benjamin ini ada sebuah kota yang namanya Rama. Jadi kalau kita ngomongin Rama dan Rahel, ini pasti berkaitan erat dengan Benjamin. Rahel itu ibunya Benjamin, mati karena Benjamin lahir. Rama adalah kota yang ada di wilayah Benjamin. Menarik ya. Lalu apa yang bisa kita dapati dari semua fakta yang barusan saya paparkan ini? Kita baca ayat berikutnya dalam Kejadian 35 ayat 19. Demikianlah Rahel mati, lalu dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Rahel tadi sudah saya jelaskan, mati karena Benjamin lahir. Kemudian menurut Kejadian 35 ayat 19, Rahel ini kemudian dikuburkan di Bethlehem. Di mana itu Bethlehem? Bethlehem adalah sebuah kota kecil yang berada di wilayah Yehuda. Bethlehem Efrata. Kalau kita ingat sebuah teks yang kita baca di dalam seri sebelumnya, ada nubuatan perjanjian lama. Hei Bethlehem Efrata, kau tidak lagi menjadi yang terkecil dari Yehuda. Jadi Bethlehem itu adalah kota paling kecil dari wilayah suku Yehuda. Ya. Jadi ini menarik di sini. Bethlehem juga ternyata adalah kota tempat Rahel mati. Rahel mati dikubur di sebuah kota yang namanya Bethlehem. Jadi kalau kita hubungkan dengan Yeremia 31 ayat 15 yang berkata tadi, beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Kalau kita lihat peta di situ, saudara. Paling tidak dari beberapa kalimat di dua slide yang saya bacakan untuk saudara tadi, ada kata Rama. Rama itu adalah sebuah kota di peta ini, Ramah, ya.
Teman kan kalau orang berbahasa Inggris itu H itu kadang-kadang tidak diucapkan, ya, Ramah, ya. Kota Rama. Ini ada di wilayah suku Benjamin. Kemudian di bawah agak ke selatan ada Rachel Tom atau kuburan Rahel. Kemudian ada Bethlehem yang merupakan kota di mana Rahel dikuburkan. Dan kota Bethlehem ini ada di wilayah Yehuda. Dan ini menarik karena Bapak Ibu tentu ingat bahwa ketika setelah Salomo mati, kerajaan Israel terbelah dua. 10 suku membentuk Israel Utara. Kemudian 2 suku membentuk Israel Selatan. 2 suku ini adalah suku apa saja? Benjamin dan Yehuda. Jadi sekarang Bapak Ibu ketemu tadi dari slide yang sebelumnya dan slide ini ada kata Bethlehem, ada kata Rama. Ini saya munculkan bukan mengada-ngada. Karena baik Bethlehem maupun Rama ini terhubung dengan Rahel. Ya. Rahel ini adalah ibu dari Benjamin. Rama ada di Benjamin. Tempat kuburnya Rahel itu Bethlehem, ada di Yehuda. Yehuda dan Benjamin itu satu kesatuan yang tak terpisahkan kemudian, yang kemudian kita kenal sebagai negara Yehuda atau kerajaan Yehuda di zaman Perjanjian Baru. Jadi setelah kerajaan Israel terbelah dua, kan 10 suku itu akhirnya hancur di zamannya Asyur, Bapak Ibu. Kerajaan Israel Selatan atau kerajaan Yehuda dan Benjamin ini juga nyaris hancur ketika dibuang ke Babel. Tapi Tuhan masih mengasihi Yehuda, sehingga akhirnya kembalilah orang-orang dari Babel itu untuk kembali memulihkan Yerusalem dan sekitarnya, kemudian beranak pinak, dan kembali mendiami wilayah suku Yehuda dan Benjamin, sekaligus mendiami beberapa wilayah yang tadinya dikuasai oleh negara Israel Utara. Kalau Bapak Ibu baca Danau Tiberias, Galilea, itu wilayahnya Israel Utara. Bukan wilayahnya Benjamin, bukan wilayahnya Yehuda. Jadi di zaman Perjanjian Baru nggak ada lagi kerajaan Israel. Tapi kurang lebih orang-orang yang punya darah Israel, punya darah Yakub sudah tersebar. Sebagian sudah kawin campur. Maka yang namanya 10 suku itu sudah nyaris hilang. Karena darahnya sudah kawin campur. Yang masih eksklusif adalah yang selatan. Suku Yehuda dan Benjamin, yang meskipun mereka kawin campur di antara dua suku ini, tapi mereka rata-rata masih menjaga keyahudiannya, menjaga keisraelan mereka. Dengan kawin hanya dengan sesama suku, atau kalau cross hanya dengan Benjamin. Nangkap ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai Rahel, kita bisa berkata Rahel itu ibu dari bangsa Israel. Sebab alasannya tadi, dia adalah istri yang paling disayangi Yakub. Kalau kita ngomongin soal dinasti kerajaan, istri yang paling disayangi oleh raja tentu disebutannya permaisuri. Raja pasti nggak cuma punya satu istri atau satu permaisuri. Raja pasti punya banyak istri, punya banyak gundik. Meskipun raja punya banyak anak-anak dari istri-istrinya yang lain yang bukan permaisurinya, punya anak dari gundik-gundik yang lain juga bukan dari permaisurinya, tapi semua anak raja yang punya darah raja ini harus memanggil kepada permaisuri sebagai ibu atau permaisuri atau istri raja, dan mereka harus menghormati. Maka kalau saya bilang Rahel adalah ibu dari Israel, Bapak Ibu harus memahami, karena saya membagikan dengan sesuai logika yang saya katakan tadi. Istri yang paling disayangi Yakub, ibu dari anak-anak Yakub, permaisurinya Yakub. Jadi ketika dikatakan Rahel menangisi anak-anaknya ini, kalau kita bicara mengenai konteks Yeremia, ya tinggal Yehuda sama Benjamin. Kenapa? Karena 10 suku, 10 suku yang membentuk kerajaan Israel Utara itu sudah hancur oleh Asyur. Yeremia itu hidup setelah Israel Utara hancur. Yeremia itu adalah bangsa Yahudi yang dibuang di Babel dan jadi juri, dan bersyukur dia dapat berkat jadi orang yang masih tinggal di istana, jadi juru minumnya raja. Jadi ketika Yeremia menulis Rahel menangisi anak-anaknya, ya kita bisa menafsirkan menangisi Israel secara keseluruhan, tapi Israel secara keseluruhan pada faktanya di zaman Yeremia hidup sudah nggak ada. Yang ada tinggal hanya kerajaan Yehuda. Dan semuanya sedang dibuang di Babel, sebagian ditinggal di Yerusalem, tapi hanya orang-orang yang sakit, orang-orang yang tua, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuatan apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa, orang-orang yang dianggap sebelah mata pun tidak. Jadi Bapak Ibu ketika Rahel menangisi anak-anaknya, tentu Bapak Ibu sudah paham bahwa Rahel artinya sedang menangisi Yehuda, kerajaan Yehuda, rakyat dari kerajaan Yehuda. Dan ratapannya terdengar di Rama.
itu kembali membuktikan bahwa dia memang menangisi rakyat Yehuda. Kenapa? Karena tangisannya sampai ke Rama, yang merupakan wilayah yang paling luar dari yang namanya kerajaan Benjamin dan Yehuda, yang kemudian kita sering sebut sebagai kerajaan Yehuda. Jadi Yeremia ketika bernubuat, Yeremia sedang tidak bernubuat tentang apa yang terjadi hari itu. Karena pada faktanya Rahel sudah mati ribuan tahun yang lalu. Berarti ketika Yeremia bernubuat dalam Yeremia 31 ayat 15 bahwa Rahel menangisi anak-anaknya, ini ayat harus dimaknai dengan khusus, nggak bisa ditafsirkan literal. Karena ketika Yeremia berkata Rahel menangisi anak-anaknya, Rahel itu sudah mati ribuan tahun yang lalu. Maka pasti bukan Rahel, nggak bisa ditafsirkan literal Rahel. Dan anak-anaknya siapa? Anak-anaknya tentu ya orang-orang Yehuda yang sedang ada di pembuangan di Babel. Maksudnya apa? Nah, inilah yang perlu kita dalami, saudara. Jadi, kalau kita lihat peta, Bapak Ibu bisa menemukan posisi Benjamin di sini. Ini posisi Yehuda, ya. Benjamin dan Yehuda ini akhirnya menjadi kerajaan Israel Selatan. Memang ada suku Simeon di sini, tapi suku Simeon ini kita tahu dalam perkembangannya tidak terlalu berdampak. Mungkin saja setelah Israel pecah jadi dua kerajaan, suku Simeon ini ya mungkin tidak terlalu aktif. Dan di dalam perjanjian baru mungkin mereka juga sudah sirna, ya, sudah kawin campur sehingga suku Simeon tidak lagi disebutkan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwa di atas Benjamin adalah wilayah Efraim. Yang saya bilang dalam sesi kemarin itu, Efraim adalah nama lain Israel. Kenapa Israel oleh banyak nabi-nabi diganti namanya menjadi Efraim? Itu bukan diganti sebenarnya, tapi Efraim ini mewakili Israel, karena dari semua suku-suku Israel yang punya hak waris tanah, yang wilayah geografis warisan tanahnya itu mendekati kerajaan Yehuda, ya Benjamin, ya Efraim. Ada Gad, ada Ruben, tapi Gad dan Ruben ini untuk bisa mendekati sama kerajaan Yehuda harus melewati sungai Efrat. Kalau Efraim langsung berbatasan dengan Benjamin dan Yehuda. Ada suku Dan juga di sini memang. Seperti suku Simeon, kita bisa mendalami Dan itu suku Israel yang hilang memang. Entah kenapa, nanti mungkin akan saya bahas suatu hari kelak tentang suku Dan. Karena suku Dan itu suku yang dipercaya hilang. Yang dikutuk Tuhan. Dari 12 anak Yakub, Dan ini memang yang paling, entah kenapa, tidak disebutkan lagi nanti dalam banyak ayat yang berbicara tentang 12 suku Israel. Jadi, kalau kita membaca sudah sampai di sini, Bapak Ibu mengerti bahwa apa yang saya paparkan tadi, terutama Yeremia 31 ayat 15 adalah sebuah nubuatan Yeremia yang digenapi dalam peristiwa Natal. Ya. Jadi selesaikan tema, ya, Yeremia 31 ayat 15 tentu berkaitan dengan nubuatan Natal. Tentu Bapak Ibu mungkin bisa saja seumur hidup saudara tidak akan pernah mendengarkan khotbah Natal dari Yeremia 31 ayat 15. Karena meskipun telanjang di Alkitab bagi saya, karena ada di footnote-nya, ya, tapi kita tidak pernah memperhatikan ini. Seolah-olah lewat begitu saja. Kalau saya mengatakan bahwa Yeremia 31 ayat 15 adalah sebuah nubuatan Yeremia tentang peristiwa Natal. Berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan Rama dan Benjamin, berhubungan dengan Bethlehem dan Yehuda, berhubungan dengan ratap tangis Rahel, ibu bangsa Israel yang terdengar di seluruh wilayah bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi berarti bangsa yang punya wilayah geografis yang dimiliki oleh suku Benjamin dan suku Yehuda. Dan inilah yang harus dipahami dulu untuk bisa mengerti tentang apa sebenarnya yang Yeremia katakan dalam Yeremia 31 ayat 15. Coba kita baca Matius 2 ayat 16-18. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Ada kalimat yang saya kasih warna agak semu hijau. Herodes menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem. Anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah.
Dan peristiwa itu, kata Matius pasal 2 ayat 16 sampai 18, itu menggenapi firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Ini adalah ayat yang saya baca tadi dari Yeremia 31 ayat 15. Itu kenapa saya bilang Yeremia 31 ayat 15 adalah sebuah nubuatan Nabi Yeremia tentang Natal. Meski bukan bicara soal kelahiran Yesus, tapi ayat ini kemudian kata Matius digenapi dalam momen-momen Natal. Momen-momen Natal itu ya momen pas hari Natalnya, pas kelahiran Yesus, juga momen sebelum Natal dan sesudah Natal. Kalau Bapak Ibu ikuti khotbah saya yang kemarin, materi saya yang kemarin tentang Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis itu dinubuatkan oleh Nabi Maleaki, oleh Nabi Yesaya. Dialah Elia yang membuka jalan bagi Tuhan. Maka sebelum Mesias lahir, ini harus digenapi dulu. Dan ternyata sudah tergenapi. Karena Yesus berkata Yohanes Pembaptis itu adalah Elia yang nanti akan diutus Tuhan menjelang hari Tuhan. Berarti nggak mungkin Yesus kita jadikan Tuhan, nggak mungkin kita beriman Yesus Tuhan kalau nubuatan Maleaki dan Yesaya belum tergenapi, tapi tergenapi. Dan kemudian ada nubuatan Yeremia 31 yang terjadi setelah Natal, setelah kelahiran Yesus. Dan ini harus terjadi, sebab ini nubuatan. Puji Tuhan, Matius mencatat ini semua, saudara. Matius itu saya bilang adalah Rasul Tuhan yang menuliskan Injil yang sangat Yahudi sentris. Dibandingkan Injil Markus, Lukas, dan Yohanes, Matius memang dipahami, dipelajari, diyakini oleh banyak teolog Perjanjian Baru, itu menuliskan Injil Matius untuk orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Makanya budaya Yahudi, makanya keyahudian di Injil Matius begitu kelihatan kental dibandingkan Injil yang lain. Termasuk ayat ini. Nggak ada gitu yang mencatat peristiwa ini di Injil-Injil lain selain Matius. Hanya Matius. Matius mencatat adanya pembantaian anak di bawah 2 tahun di Bethlehem, dan itu dihubungkannya dengan nubuatan Yeremia. Dan kita tahu kan dalam ayat ini, pembunuhan bayi-bayi di bawah 2 tahun itu gara-gara Herodes marah. Herodes murka. Kenapa murka? Karena sebelumnya Herodes didatangi orang Majus yang dari timur berkata, di mana raja yang baru lahir itu? Terkejutlah Herodes, sebab dia tidak punya anak yang baru lahir yang bisa menjadi ahli warisnya. Lalu keterkejutan ini dia tanyakan kepada ahli Taurat, imam-imam kepala. Di mana Mesias itu? Semua sepakat berkata ada nubuatan dalam dalam kitab Mika bahwa Mesias harus lahir di Bethlehem. Maka Herodes menyampaikan kepada orang Majus, cari di Bethlehem. Kalau ketemu, sampaikan kepadaku, karena aku juga mau menyembah dia. Tapi ternyata orang Majus ketika sudah bertemu dengan bayi Yesus diingatkan oleh sorga untuk kembali pulang. Nggak lagi menemui Herodes. Herodes tunggu demi tunggu, marah akhirnya. Dan karena dia merasa ini ancaman, sebab orang Majus ini berkata, bayi raja yang baru lahir itu, padahal dia bukan adalah darah dagingnya, dia akhirnya membunuh semua bayi di bawah 2 tahun yang ada di Bethlehem. Jadi bayi-bayi ini mati karena apa? Karena Natal. Karena Yesus lahir ke dunia. Jadi kalau saya berkata Yeremia 31 ayat 15 inilah nubuatan tentang Natal, tepat nggak? Tepat. Sebab kata Matius, pembantaian bayi di Bethlehem itu untuk menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Yeremia 31. Dan pembunuhan bayi di Bethlehem itu gara-gara Natal. Gara-gara kelahiran Yesus ke dunia ini. Jadi Nabi Yeremia mengatakan, saudara, Rahel yang menangisi anak-anaknya dalam Yeremia 31 ayat 15 tadi. Dan ini adalah simbol dari kesedihan yang dirasakan oleh bangsa Israel akibat pembuangan. Kenapa begitu, Pak? Karena Yeremia ini hidup di zaman pembuangan. Ketika dia berkata Rahel menangisi anak-anaknya, sudah saya jelaskan tadi, Rahel sudah ribuan tahun yang lalu mati. Sudah dikubur di Bethlehem dia. Jadi, tentu ketika Yeremia yang hidup di pembuangan di Babel menuliskan Rahel menangisi anak-anaknya, ini pasti punya makna simbolik. Karena makna harfiahnya nggak mungkin. Kenapa? Rahel sudah mati ribuan tahun yang lalu. Dan kalau kita baca kitab Kejadian, Rahel tidak pernah menangisi anak-anaknya. Anaknya Rahel siapa? Kan saya sudah bilang tadi, Yusuf dan Benjamin.
Bahkan Rahel tidak melihat Benjamin tumbuh dewasa karena ketika Benjamin lahir, dia mati. Tidak ada juga ayat di Alkitab di Kejadian yang mengatakan bahwa Rahel menangisi Yusuf. Berarti ketika Yeremia berkata Rahel menangisi anak-anaknya, ini harus dimaknai simbolik. Simbolik tentang suasana hati orang Israel saat itu yang ada dibuang di Babel. Kesedihan yang dalam, kesesakan yang dalam. Tanah air mereka sudah menjadi reruntuhan. Tembok Yerusalem dihancurkan, Bait Allah dihancurkan Herodes, Istana Salomo dihancurkan di Herodes. Bahkan mereka semua dibuang ke Babel, yang tertinggal hanya orang-orang yang dianggap sebelah mata pun tindak, orang-orang cacat, orang-orang tua lanjut, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya kekuatan untuk melawan. Wilayah Israel dalam hal ini Yehuda, yakni wilayah geografis suku Yehuda dan Benjamin, itu penuh dengan ratap dan tangis. Makanya dalam Yeremia tadi, di Rama terdengar ratap dan tangisan. Tangisan Rahel yang menangisi anak-anaknya. Ini bahasa simbolik, di mana Yeremia mengungkapkan ekspresi perasaannya yang mewakili ekspresi orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan di Babel, yang sedang menangisi siapa? Menangisi kampung halaman mereka. Tapi Yeremia ketika menulis Rahel yang menangisi anak-anaknya, bukan cuma bicara tentang masa lalu Rahel dan juga masa dia saat itu, tapi juga bicara mengenai nubuatan. Nubuatan kesedihan yang akan dirasakan oleh bangsa Israel akibat apa? Kalau kita merefer tadi Matius 2, akibat anak-anak Israel, anak-anak bangsa Yahudi dan Benjamin yang dibunuh oleh Herodes di zaman Natal, di zaman pasca kelahiran Yesus di Bethlehem itu. Jadi Yeremia dikuasai Roh Kudus gitu, bisa menuliskan sesuatu yang ternyata itu bukan cuma bicara tentang masa lalu, bukan cuma bicara tentang isi hatinya. Yeremia ketika nulis itu ternyata juga bernubuat tentang masa depan. Saya tidak tahu Yeremia ketika berkata bahwa di Rama terdengar ratapan dan tangis, Rahel menangisi anak-anaknya, itu dia sedang sadar apa tidak sedang menubuatkan masa depan. Masa depan di zaman Yesus lahir, di mana setelah Yesus lahir semua bayi di bawah 2 tahun di Bethlehem dan sekitarnya dibunuh Herodes. Apakah Yeremia punya pemahaman ini apa tidak? Saya nggak tahu. Tapi yang pasti yang saya tahu, Yeremia menulis ini karena tertinggal dalam surat Yeremia yang kita temu sekarang di pasal 31 ayat 15. Apakah itu ekspresi dia semata karena perasaannya sebagai orang Yahudi yang sedang terusir, terbuang di Babel? Atau memang dengan kuasa Roh Kudus meskipun dia tidak sadar, dia menuliskan sesuatu tentang masa depan? Atau dia sadar dengan kuasa Roh Kudus, dia nulis ini karena dia dapat penglihatan tentang apa yang terjadi bahwa di depan nanti Israel akan menangisi anak-anaknya. Kapan itu? Di zaman ketika Mesias lahir. Jawaban pastinya saya nggak tahu. Yang saya tahu bahwa Yeremia 31 ayat 15 mengatakan demikian. Mungkin nanti kita akan tanyakan kalau kita nanti bersama dengan Yeremia di Yerusalem baru. Jadi Yeremia 31 ayat 15 dan Matius 2 ayat 18 mengingatkan bahwa Natal pertama itu diselimuti oleh duka cita Israel. Dinubuatkan oleh Yeremia 31 ayat 15. Nubuat ini Matius mengatakan sudah tergenapi dalam Matius 2 dalam peristiwa pembantaian bayi di bawah 2 tahun di Bethlehem. Yeremia 31 ayat 15 ada ratap tangis di Rama, dan Matius 2 ayat 18. Ini bicara juga soal amarah yang meluap dari Herodes, penguasa Israel saat itu, yang secara de facto menjadi raja dari negara Yehuda. Meskipun orang Yehuda tidak ada yang mempercayai atau mengimani. Kenapa? Karena mereka tahu Herodes ini bukan suku Yehuda, bukan anak Daud. Janji Tuhan kepada Daud bahwa tahta Israel, tahta Yehuda harus ada senantiasa di garis Daud. Herodes bukan garis Daud. Herodes memang sudah menjadi Yahudi tapi terpaksa. Dia adalah orang Idumea. Yang ratusan tahun sebelumnya, Idumea itu wilayah Edom. Edom itu adalah anaknya, keturunannya Esau. Yang menjadi momok begitu bagi orang-orang Yunani yang menguasai wilayah itu. Kemudian untuk mempermudah, maka mereka memaksa karena dekat dengan orang Yahudi, dekat dengan raja-raja atau pemimpin-pemimpin Yahudi, maka penguasa Yunani ini memaksa orang-orang Edom untuk dibaptis,
untuk masuk dalam menjadi bagian dari suku Yahudi. Ya, dibaptis proselit nantinya, dibaptis menjadi Yahudi. Herodes akhirnya menjadi orang Idumea, dikenal sebagai bagian dari orang yang beragama Yahudi, Judaism, tapi sebenarnya bukan orang Yahudi, bukan orang dari suku Yehuda maupun Benjamin. Jadi, ya orang Israel memang tidak ada yang hormat pada Herodes. Kalaupun ada, itu hanya penjilat-penjilat yang dimanapun pasti ada. Jadi, bicara mengenai Natal, bicara mengenai duka cita Israel dan juga amarah yang meluap dari Herodes. Jadi, kita belajar, Bapak Ibu. Kita belajar bahwa dalam Natal pertama, penguasa dunia tidak menginginkan Natal terjadi. Herodes tidak menginginkan Natal terjadi. Saya percaya kalau Herodes dapat informasi dari orang Majus, kalau orang Majus itu kembali ke Herodes dan memberitakan di mana bayinya Yesus itu ada, maka Herodes pasti akan membunuh Yesus. Jadi penguasa dunia, dalam hal ini Herodes saat itu, tidak menginginkan Natal terjadi. Karena akhirnya orang Majus tidak kembali ke Herodes, Herodes merasa diperdaya, marah, dan akhirnya murka, dan memberikan perintah yang nggak masuk akal, bahwa bayi di bawah 2 tahun semuanya harus dibunuh yang lahir di Bethlehem dan sekitarnya. Maka bayi-bayi yang dibunuh oleh Herodes ini menjadi martir-martir Natal. Ini istilah yang saya yakin Bapak Ibu nggak pernah dengar sebelumnya dalam perayaan Natal. Bahwa Natal terjadi, kemudian juga muncul martir-martir Natal. Martir-martir Natal ini adalah bukan orang-orang yang mempertahankan iman Kristennya. Karena saat itu belum ada orang Kristen. Wong Yesus saja baru lahir. Tapi bicara mengenai bayi-bayi yang belum tahu apa-apa. Di bawah 2 tahun itu bahkan belum tahu benar dan salah. Belum bisa berpikir dengan objektif. Logika dan nalar dan juga akal sehatnya belum sempurna seperti manusia dewasa. Mereka menjadi martir dalam ketidaktahuan mereka. Karena dibunuh oleh Herodes. Jadi ketika Natal, hari ini, besok kita rayakan. Kita tahu bahwa ketika Natal, bahwa Natal itu ditolak oleh penguasa dunia. Jadi ketika kita ditolak oleh dunia, ketika Natal ditolak oleh dunia, itu biasa. Kita orang Kristen yang memahami sejarah Yesus Kristus ketika lahir ke dunia, kita mengerti bahwa Yesus bahkan ketika bayi saja ditolak oleh penguasa dunia. Oleh dunialah saat itu. Terlebih ketika dia sudah melayani Bapa. Terlebih apa yang dia kerjakan di atas kayu salib. Kalau dunia menolak itu semua, itu hal yang biasa. Kalau akhirnya kita orang yang mengikut Yesus disebut orang Kristen ditolak, itu juga biasa. Penolakan bagi orang yang beriman kepada Yesus adalah hal yang biasa. Jadi meski kita harus bersuka cita dalam momen Natal ini, karena biar bagaimanapun kita merayakan kelahiran Mesias kita, Juru Selamat kita, yang diurapi, Kristus kita, Tuhan kita, Kurios kita, Tuhan kita ke dunia ini. Kita juga diingatkan untuk berjaga dan berwaspada. Akan apa? Akan respon dunia. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu di momen Natal ini, beberapa gereja, jemaat yang lagi merayakan Natal, tiba-tiba ada orang yang melakukan bom bunuh diri. Mati beberapa orang Kristen yang sedang beribadah Natal. Sedih kita, itu biasa. Ya. Jadi kalau kita mau bikin perayaan Natal terus ditolak oleh lingkungan yang tidak percaya kepada Yesus, itu biasa. Jangan baperan. Jadi kalau kita mau merayakan Natal, mau bersuka cita karena momen Natal ini, kita juga harus ingat, berwaspada, berjaga-jaga buat respon dunia dengan apa yang mau kita lakukan dalam perayaan Natal. Jangan sampai Natal malah jadi batu sandungan. Jangan sampai kita gara-gara merayakan Natal, orang malah semakin curiga, semakin marah, semakin salah paham dengan kita. Ya. Ada di sebuah suku tertentu kalau merayakan Natal itu rumah-rumah open house, kemudian pakai sound system atau karaokean yang pakai speaker besar, nyanyi-nyanyi, 1-2 jam lagu-lagu Natal, lagu-lagu gereja, 4-5 jam berikutnya udah lagu-lagu dunia sambil mabuk-mabukan. Sampai subuh masih banyak orang yang menyanyi.
dimaklumi oleh warga sekitar, baik yang Kristen maupun tidak. Kenapa? Mereka sedang merayakan Natal. Nggak apa-apalah setahun sekali. Tapi beberapa mereka yang memaklumi, pasti kita jadi batu sandungan buat mereka. Kok gini ya orang Kristen merayakan Natal, nyanyi-nyanyi lagu-lagu dunia, mabok-mabokan. Tadi nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Terus berikutnya, goyang dompet. Nyanyi lagu dangdut yang tidak ada arti dan membangkitkan iman sama sekali. Saya tidak bilang lagu dunia itu tidak baik ya. Saya bilang tadi sama anak saya lagi sudah tahu ada penyanyi namanya Taylor Swift itu. Tapi saya mulai mendalami, melihat biografinya dia, terutama karena kemarin belum lama majalah Times itu di covernya atau menjadikan dia sebagai berita utama bahwa Taylor Swift itu menjadi manusia yang paling berpengaruh di 2023. Bagi saya itu amazing. Karena ini ditaruhkan kepada perempuan muda, relatif usianya masih 30-an, penyanyi juga. Dimana biasanya orang paling berpengaruh itu diberikan kepada pemimpin negara. Hampir semua presiden Amerika itu pasti dapat itu. Terus juga pemimpin atau presiden Perdana Menteri di negara-negara maju. Atau juga pejuang demokrasi, HAM yang ada di Afrika, di Asia. Ketua PBB, saintis, pengusaha kaya, pengusaha paling kaya di dunia. Tapi nggak pernah ditujukan kepada seniman. Artis perempuan pula, baru Taylor Swift itu. Dan saya selalu menghormati dan mempercayai majalah atau berita atau koran dari yang sudah punya nama. Majalah Times itu kan majalah yang bukan ecek-ecek gitu. Kalau di Indonesia tuh majalah Tempo, itu bukan majalah ecek-ecek. Majalah Gatra, itu bukan majalah ecek-ecek. Dulu zaman masih ada majalah dicetak, itu saya kalau keluar Tempo edisi baru atau Gatra edisi baru, tergantung. Kalau uangnya lagi banyak, saya beli Tempo, saya beli Gatra. Tapi kalau enggak ya saya pilih salah satu, karena dua majalah itu yang paling bonafit menurut saya di Indonesia ini. Jadi ketika saya tahu Taylor Swift itu, saya mulai mendengarkan lagu-lagunya. Dan lagu-lagunya tuh ternyata bercerita, ada ceritanya. Dan juga bukan kata-kata makian. Ya. Jadi kadang saya baca liriknya, wah ini orang ini, liriknya lagunya keren juga. Ternyata anak saya juga sering menyanyikan. Saya baru tahu yang sering dinyanyikan anak saya itu adalah lagu-lagunya Taylor Swift. Terutama anak saya yang paling kecil ya, Silo itu. Ya dia hampir hafal semua lagu-lagunya. Saya bukan bilang lagu dunia itu tidak bagus. Kalau syairnya bagus, terus kita bisa nikmati ya silahkan. Tapi kalau syairnya nggak baik, buat apa dinyanyikan? Terlebih menyanyikannya sambil mabuk di hari Natal, itu kan jadi batu sandungan. Itu yang saya mau katakan Bapak Ibu. Kita harus bersukacita memang merayakan Natal, tapi harus berjaga dan berwaspada akan apa? Akan respon dunia dengan apa yang sedang kita celebrate, yang sedang kita rayakan ini. Jangan sampai kita mau merayakan Natal dengan sukacita, dengan ekspresi yang menggelora, tapi itu jadi batu sandungan bagi orang lain. Sehingga akhirnya mereka gunakan itu sebagai senjata untuk membunuh kita. Mereka bilang, ngapain makan jadi orang Kristen? Tuh lihat tuh ajaran Kristen, minum bir, mabok-mabokan. Saya dulu waktu masih ada di sebuah gereja besar, setiap Natal nggak bisa bersama-sama dengan anak saya. Jarang sekali saya Natal di Jakarta. Selalu kalau nggak ke Surabaya, ke Manado, paling sering ke Manado. Dan saya mau ngomong aja, kalau saya Natalan di Manado, itu saya dengan mata saya sendiri, ya, di hari Natal tanggal 25, di tanggal 1 Januari, itu kan hari-hari gereja juga buka kan, bersyukur kan, terutama di 1 Januari lah. Itu saya kalau lihat dari Manado, mau pelayanan ke Tomohon, mau melayani ke keluar Tondano, ya, terus ke Bitung, itu melewati jalan-jalan yang ada orang yang tertidur di pinggir jalan, atau bahkan di jalanan gitu loh. Dan itu rupanya hal-hal yang biasa. Menemukan orang yang tertidur di tanggal 1 Januari di got-got itu hal yang biasa. Kenapa? Karena mereka habis bermalam tahun baru, mabok-mabokan, terus nggak sadar diri. Sehingga orang-orang yang ke gereja yang tidak mabok-mabokan,
yang mau ke gereja ketemu mereka. Dan bahkan sering saya dapat kabar dulu ya, saya nggak tahu sekarang karena saya sudah meninggalkan gereja itu belasan tahun dan juga saya nggak pernah lagi ke Manado pas momen itu. Saya nggak tahu, semoga sudah berubah, tapi zaman itu belasan tahun yang lalu itu orang-orang ke gereja di tanggal 1 Januari dengan mata merah, itu hal yang biasa. Bahkan tidak ke gereja karena mabok dan nggak sadarkan diri sampai siang hari di jalanan, di got-got, di halaman rumah orang, itu hal yang biasa. Artinya apa? Artinya yang kita rayakan itu jadi batu sandungan bagi orang dunia. Bagaimana orang dunia bisa mengenal Tuhan dan kita mau injili, mereka mau terima kalau mereka melihat itu? Itu yang saya mau katakan. Terlebih saya membagikan ini bahwa dalam momen Natal kita harus ingat juga bahwa Natal itu juga bicara mengenai sebuah duka cita. Duka cita kenapa? Karena setelah peristiwa Natal ada bayi di bawah 2 tahun di Bethlehem dan sekitarnya yang dibantai tak manusiawi oleh Herodes. Jadi ketika kita merayakan Natal, kita harus seperti ini, bijaksana. Natal ada untuk mengubah gelap menjadi terang. Dunia yang tadinya gelap, dunia yang tadinya manusia-manusia yang tadinya itu jauh dari Tuhan karena dosa. Natal ada untuk membuat gelap ini menjadi terang. Karena Yesus mengerjakan keselamatan yang Yehova rencanakan. Dan kalau kita percaya pada karya keselamatan yang Yesus kerjakan atas perintah Bapa ini, maka kita bisa selamat. Dari gelap menjadi terang. Jangan sampai hari ini, orang-orang Kristen yang hidup di 2023 ketika ini saya upload, saya nggak tahu video ini di YouTube masih ada beberapa lama lagi. Apakah mungkin nanti di Natal 2024 masih ada yang menonton? Apakah mungkin nanti di Natal 2025 masih ada yang menonton? Saya nggak tahu. Jangan sampai kita yang merayakan Natal di hari ini itu membuat dunia ini kembali menjadi gelap gara-gara perayaan, gara-gara ekspresi kita merayakan Natal. Nah, ini yang harus kita sikapi. Jangan sampai juga kita Natal open house, buka rumah kita buat saudara-saudara kita datang, rumah kita penuh, ketawa ketiwi, tetangga kita Pak Haji, tetangga kita Bu Hajah, yang tidak merayakan Natal, terganggu malamnya karena tetangganya yang Kristen ini cekakak cekikik, nyanyi lagu sana, ketawa ngakak jam 1, jam 2 pagi, mengganggu istirahat mereka. Kita jadi batu sandungan. Apakah Natal harus kita rayakan dengan cara seperti itu? Be wise. Matius dengan hikmatnya mengajarkan kita bahwa bicara tentang Natal, kelahiran Yesus, tidak bisa dilepaskan dari sejarah Israel. Israel dan bayi Yesus sama-sama pernah ingin dibinasakan oleh dunia. Di zaman Yeremia, Israel pengen dibinasakan oleh dunia dengan dibuang di Babel. Nebukadnezar itu ketika membuang Israel ke Babel, itu tidak berpikir mereka boleh kembali ke tanah perjanjian. Nggak ada mimpi itu, nggak ada rencana itu. Israel bisa kembali itu di zamannya Raja Kores. Dan kalau kita tahu, kita pernah membaca Alkitab, Kores disebut sebagai Tuhan, hambaku yang kuurapi. Artinya Kores ini meskipun raja kafir, kaisar Babel, kaisar Persia tepatnya, dia dipakai Tuhan agar dia bisa mengeluarkan sebuah maklumat, sebuah undang-undang yang mengizinkan orang Israel, orang Yehuda, orang Yahudi kembali ke tanah kelahirannya untuk memulihkan kampung halamannya, memulihkan bait Allah, dan bisa beribadah kembali kepada Allah mereka. Jadi Israel pernah hampir dibinasakan. Yesus pernah hampir dibinasakan juga. Kalau orang Majus tidak taat sama sorga dan menginformasikan di mana letak bayi Yesus mereka temukan, bayi Yesus mati, Bapak Ibu, oleh Herodes yang sedang murka itu. Jadi baik Israel maupun Yesus itu akan binasa kalau Yehova tidak menolong mereka. Ini fakta. Saya nggak mengada-ngada. Ada campur tangan Elohim, ada campur tangan Allah, ada campur tangan Bapa, ada campur tangan Yehova yang merancangkan semua ini. Jadi meski pembantaian bayi di Bethlehem itu sangat mengerikan, Bapak Ibu, tapi terjadi juga ya karena kehendak Yahweh untuk suatu maksud. Apa ya? Peristiwa Natal, Bapak Ibu,
yang kita rayakan selama ini, itu terjadi dengan pagar yang ketat. Pagar yang ketat dari Yehova, dari Yahweh, dari Allah, dari Bapa. Yakni apa? Dengan memberikan banyak nubuatan yang harus terjadi di sekitar peristiwa Natal itu. Itu yang saya mau katakan, itu yang saya mau bagikan dalam 6 seri dari hari Senin sampai hari ini. Supaya Bapak Ibu yang mendengarkan saya paham bahwa bicara mengenai Natal itu bukan bicara mengenai semata kelahiran Yesus di Bethlehem dan seterusnya. Seperti yang kita dengar diulang-ulang setiap hari Natal. Sehingga akhirnya orang Kristen nggak sampai pada pemahaman ini. Yang saya mau katakan dalam 6 seri khotbah saya ini, bahwa peristiwa Natal yang akan kita rayakan besok hari itu, saudara, itu adalah sebuah peristiwa yang terjadi dengan skenario yang detail dari Yehova. Yahweh itu merancangkan keselamatan bagi Israel. Merancangkan kelahiran Mesias, keturunan Daud yang akan memulihkan Israel, menyelamatkan Israel. Dan momen itu dia pagari, Bapak Ibu ngerti ya? Dia pagari itu supaya apa? Supaya nggak ada orang yang bisa menirunya. Nggak ada orang yang bisa memanipulasinya. Kelahiran Yesus itu dipagari dengan banyak nubuatan, yang nubuatannya sudah saya bagikan. Nggak masuk akal semuanya. Bahwa bayi Mesias harus lahir dari perawan. Itu siapa yang bisa menirunya? Nggak ada yang bisa. Terus bayi Mesias itu lahir harus didahului dengan Elia yang akan diutus nanti di hari menjelang hari Tuhan. Siapa? Bapak Ibu sering dengar banyak orang mengaku Yesus Kristus, banyak Mesias palsu, banyak hamba-hamba yang ngaku hamba-hamba Tuhan mengaku Yesus. Di Indonesia dulu ada Maria Eden atau apa tuh, yang mengatakan dia adalah Allah, Roh Kudus, terus anaknya Yesus Kristus begitu. Bisa saja dia mengklaim dirinya adalah Mesias, dia adalah Yesus Kristus dan seterusnya. Di luar negeri, ya, banyak sekali orang mengaku bahwa dia adalah titisan Yesus. Silahkan aja. Tapi mereka nggak bisa, ya, menggenapi nubuatan PL itu. Bapak Ibu, Yesus lahir dipagari oleh Yehova dengan banyak nubuatan yang harus terjadi dalam peristiwa kelahirannya sebagai manusia. Lahir harus di Bethlehem. Bapak Ibu mungkin bilang, yang anak Daud dan tinggal di Bethlehem bisa dong berarti jadi Mesias. Oh, mungkin saja bisa. Tapi lahir di Bethlehem saja sudah sesuatu yang cukup spesifik. Karena saya berani yakin banyak keturunan Daud yang sudah tidak tinggal lagi di Bethlehem, termasuk Yusuf. Yusuf sudah tinggal di Nazaret. Saya sudah jelaskan kan dalam materi saya, bahwa Yusuf itu nggak mungkin bawa tunangannya Maria yang lagi mengandung atau hamil bunting tua untuk pergi 150 km dari Nazaret tempat tinggal mereka ke Bethlehem. Itu nggak masuk akal. Pasti dimaki-maki sama orang banyak. Lo suami nggak tahu diri, mau bunuh istri lo udah hamil tua. Tunggu waktu aja, kalau mau ke Bethlehem nanti aja setelah lahir. Tapi nggak bisa ditunda oleh Yusuf, kenapa? Karena Yahweh merancangkan itu bertepatan dengan perintah Kaisar Agustus agar sensus diadakan. Dan tanggal sensus itu bertepatan dengan masa-masa Maria harus melahirkan. Luar biasa nggak? Yahweh merancangkan itu dengan luar biasa. Kemudian juga, bayi Mesias harus lahir dari seorang perawan, seperti saya bilang tadi. Perempuan keturunan Daud, atau perempuan dari suku lain yang dinikahi oleh laki-laki keturunan Daud, sehingga berpotensi menjadi perempuan, menjadi ibu yang punya anak keturunan Daud, itu banyak, saudara. Banyak orang bisa berklaim, saya keturunan Daud, karena bapak saya itu dari garis Daud, dari ini, sampai ke Daud. Tapi mereka tidak bisa mengatakan diri mereka Mesias atau Kristus. Kenapa? Karena nubuatan Nabi di Perjanjian Lama, Mesias itu harus lahir dari perawan. Makanya saya bilang, only one, nggak ada duanya. Mana ada perawan mengandung? Kalau ada orang berkata, saya perawan tapi sudah mengandung. Nggak mungkin, Bapak Ibu. Bagaimana mungkin ada bayi dalam kandungan seorang perawan? Dan kalau ada bayi dalam kandungan seorang perawan, berarti perempuan ini sudah bersetubuh dengan laki-laki, sudah tidur dengan laki-laki. Berarti sudah tidak perawan lagi. Berikutnya apa? Diberi nama Immanuel. Ya. Bapak Ibu sudah saya jelaskan kan? Makanya lihat tadi episode atau seri sebelumnya. Yang berikutnya lagi Mesias harus lahir di Bethlehem dari perawan, dinamakan Immanuel, terus harus dipanggil dari Mesir.
Kan coba kalau dalam logika sederhana kan Yusuf dan Maria sudah lahir di Bethlehem, ngapain ke Mesir gitu Bapak Ibu? Tapi harus menggenapi nubuatan ini. Nubuatan ini sudah Yehova rancangkan ribuan tahun sebelumnya dalam kekalan ini. Maka Yahweh harus menggenapi itu dengan cara apa? Membuat skenario yang kita bahas hari ini. Herodes mau marah, mau membunuh bayi Yesus, sehingga akhirnya malaikat sampai kepada Yusuf, bawa istrimu karena Herodes akan membunuh anakmu. Bawalah ke Mesir, tinggal di sana, sampai kuberitakan apa yang harus kau lakukan berikutnya. Maka ke Mesirlah Yusuf, dari Bethlehem. Jauh loh Bapak Ibu. Mesir itu di selatan jauh loh. Ya. Maka akhirnya setelah selesai damai, Herodes mati, Yusuf dan Maria dan anak Yesus yang sudah mungkin di usia 3 tahun, 4 tahun, dibawa lagi ke Nazaret. Dari Mesir, kupanggil anakku. Wah, kan luar biasa. Itu nggak mungkin bisa nubuatan PL itu terjadi kepada banyak orang. Ya. Nubuatan PL yang banyak itu bisa digenapi oleh banyak orang. Hanya satu, siapa? Ya Yesus kita. Kemudian kemarin kita membahas ya bahwa kelahiran Yesus itu harus didahului oleh Elia yang diutus Tuhan menjelang hari Tuhan. Dan Elia itu adalah Yohanes Pembaptis. Bapaknya Zakaria berkata demikian, ibunya Elisabet ketika Maria datang mengunjunginya ketika dia hamil 6 bulan, siapakah aku ini sehingga ibu tuanku. Terjemahan Elai ibu Tuhanku, tapi tuanku Kurios, Adonai. Ibu tuanku datang. Padahal kan anaknya Maria tuh keponakannya. Kenapa keponakannya sama Elisabet disebut tuanku? Karena Elisabet dikuasai Roh Kudus. Dia bisa berkata demikian. Kemudian Yesus sendiri berkata bahwa kalau kau mau percaya, Yohanes Pembaptis itu adalah Elia, itu kataku. Yesus pun mengkonfirmasi bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia yang diutus Tuhan menjelang hari Tuhan. Dan hari ini kita belajar kembali bahwa di balik peristiwa Natal, setelah Natal harus ada nubuatan lagi yang tergenapi dalam Yeremia 31 ayat 15 ini. Bahwa akan ada ratapan terdengar sampai ke Rama, di kota Rama, di mana Rahel menangisi anak-anaknya. Ini bicara mengenai pembantaian anak-anak 2 tahun di Bethlehem dan sekitarnya. Sehingga semua ibu-ibu, semua ayah-ayah, semua kakak, semua orang tua yang kehilangan anaknya pasti meratap. Bapak Ibu harus paham, ini budaya Timur Tengah. Orang Timur Tengah itu punya budaya untuk mengekspresikan rasa ikut berduka cita harus meratap. Makanya kalau Bapak Ibu lihat peristiwa ketika dulu Israel sama Palestina masih akur, terus ada ribut-ribut dikit, terus ada satu orang Palestina terbunuh karena polisi Israel, kemudian mayatnya digotong gitu kan. Ya. Terus seluruh penduduk, seolah-olah seluruh penduduk kecamatan atau desa itu ikut sambil menangis-nangis, tepuk-tepuk dada. Itu budaya Timur Tengah tuh begitu. Jadi ketika ada puluhan, mungkin ratusan bayi di bawah 2 tahun dibantai oleh Herodes, itu ratapan tangisannya itu didengar sampai ke seluruh Israel. Dan momen-momen nubuatan ini, itu momen-momen yang bagi saya susah untuk sebenarnya dilaksanakan dengan logika. Jadi kalau ada orang mau merencanakan diri, menganggap dirinya adalah Mesias, dan ingin agar orang banyak percaya bahwa dirinya Mesias, semua nubuatan ini kan harus digenapi. Susah, saudara. Susah. Tapi faktanya Alkitab semua tergenapi dalam peristiwa kelahiran Yesus. Maka ketika saya temukan ini, saya bilang, gila. Yehova tuh luar biasa gila. Gila ini bukan berarti gila ya. Kalau saya ngomong gila tuh saya nggak bisa keluarin kata-kata pujian lagi. Dia merancangkan sesuatu dengan detil, dengan spesifik. Kalau ngomongin Natal, peristiwa kelahiran Yesus yang kita sebut Natal itu dipagari oleh banyak nubuatan. Dan maafkan saya, nubuatan-nubuatan yang memagari Natal ini nggak banyak dipahami oleh orang Kristen. Karena orang Kristen tuh kalau dengar khotbah Natal kan cuma malam Natal dan Natal. Malam Natal dan Natal itu ayatnya itu aja. Paling Lukas pasal 2 ayat 11. Matius. Muter-muter di situ aja. Nggak pernah, atau mungkin jarang, hampir nggak pernah khotbah Natal dari Yohanes. Khotbah Natal dari Markus. Kenapa? Karena Markus dan Yohanes tidak menceritakan peristiwa Natal. Dalam kitab Injil yang menceritakan peristiwa Natal cuma di Matius dan Lukas. Muter aja di situ. Saya hampir 50 tahun jadi orang Kristen, ya Natal ya paling khotbahnya itu aja. Nggak pernah dieksplor
nubuatan ini yang memagari peristiwa Natal. Sehingga Natal itu jadi spesial. Nah, makanya saya bagikan kepada saudara. Ya, saya sih berharap saudara yang mendengarkan saya selama 6 seri ini semakin menghargai dan menghormati Yehova Yahweh Allah kita. Dan juga semakin menghormati dan menghargai Yesus Tuhan kita. Jadi rangkaian 6 seri ini mestinya membuat kita menjadikan Natal begitu spesial. Natal itu spesial. Bukan cuma sekedar peristiwa kelahiran Yesus. Tapi di balik peristiwa kelahiran Yesus itu, Yahweh memagari peristiwa kelahiran Yesus itu dengan banyak nubuatan. Dan nubuatan itu harus terjadi. Dan kita sudah pelajari selama 6 seri ini. Nubuatannya itu nggak masuk akal. Nubuatannya itu aneh-aneh. Tapi yang nggak masuk akal, yang aneh-aneh ini ternyata tergenapi dengan sempurna. Soal perawan mengandung, Maria mengandung dari Roh Kudus. Ketika belum berhubungan suami istri dengan Yusuf, tunangannya. Wow. Satu-satunya perempuan yang mengandung dalam posisi masih perawan, ya cuma Maria. Jadi biji mata Tuhan, semoga saudara bisa memaknai Natal 2023 jauh lebih indah, jauh lebih berkenan kepada Tuhan dibandingkan Natal-Natal yang kau rayakan sebelum-sebelumnya. Dan semoga dengan berkat yang saya bagikan ini, menjadikan saudara semakin juga menjadi orang Kristen yang punya iman yang benar. Cuma itu kerinduan saya. Semoga semua diberkati. Ya, terakhir saya kembali ingin mengingatkan bahwa ada rangkaian Natal dan Tahun Baru. Bapak Ibu yang tinggal di Serpong dan sekitarnya, saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa ibadah di malam Natal, hari Minggu, jam 4 sore. Hari Minggu nggak ada ibadah jam 11 ya, hanya jam 4 sore, sekaligus ibadah malam Natal. Ibadah Natalnya kita akan buat seperti biasa jam 11. Kemudian juga ada rangkaian menuju Tahun Baru seperti program hari ini yang diupload setiap jam 4 sore. Jadi tema besarnya itu menjadi manusia yang lebih baik lagi di 2024 sampai nanti di tanggal 1 Januarinya ya. Saya akan berbagi itu kepada saudara. Dan kemudian juga di malam Tahun Baru kita ada ibadah malam Tahun Baru di hari Minggu, itu juga jam 4 apa jam 6, jam 4 kita buat Bapak Ibu ya, jam 16 juga, sama seperti malam Natal. Dan juga ibadah Tahun Barunya kita buat jam 10 ya, 10 pagi. Habis itu kita akan berbagi kasih dengan berbagi makan siang, lunch buat orang-orang di luar gereja. Ya, kita mau berdoa dan berharap agar 2024 tahun berkat buat kita. Firman Tuhan mengatakan apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Ya. Kalau kita ingin diberkati oleh orang lain, kata Tuhan Yesus, lakukan apa yang orang lain ingin lakukan kepadamu terlebih dahulu. Kalau kau ingin diberkati oleh Tuhan, ya senangkan Tuhan dengan memberkati orang lain, karena memberkati orang lain itu adalah perintah Tuhan. Maka kita belajar untuk memberkati terlebih dahulu di tanggal 1 Januari. Dengan iman sepanjang sisa 2024 kita semua jadi manusia yang diberkati Tuhan luar biasa. Dan kalau saudara ingin memberkati sendiri, monggo. Tapi saya coba membagi sebuah visi aja. Kalau kau mau berbagi berkat dengan nominal misalnya 10.000 atau 100.000, paling hanya kita bisa berbagi berkat 3 bungkus nasi bungkus. Tapi kalau 100.000-mu kau kumpulkan bersama ya, bersama keluarga besar The Way, terus ada banyak orang juga yang mengumpulkan sama, maka 100.000 yang milikmu itu bisa kita bentukkan dana dan kita bentukkan makan siang yang jauh lebih banyak. Kita gotong royong gitu. Gereja melakukannya, berharap didukung oleh saudara, sehingga di tahun baru itu kita berbagi berkat bagi banyak orang, dan akhirnya kita sudah memulai tahun yang baru dengan cara yang menyenangkan Tuhan. Kalau saudara rindu, saya berharap itu didukung dalam doa. Kalau saudara rindu memberkati, ikut join dalam program ini, ada nomor rekening dan juga QRIS ini. Bapak Ibu bisa salurkan lewat rekening gereja dan QRIS gereja. Dan nanti kita akan kelola bersama-sama. Dan tentunya nanti Bapak Ibu akan mendapatkan laporannya dari sosial media kami, apa yang akan kami lakukan di 1 Januari itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga semua rangkaian yang saya bagikan di seminggu sebelum Natal ini dalam program Nubuat Alkitab di Nubuatan
Natal di Alkitab ini bisa jadi berkat buat setiap kita. Dan kita akhiri program ini, kita satu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih kami bisa menyelesaikan 6 seri ini. Terima kasih Bapak buat segala kebaikan Tuhan. Kami mengerti sekarang ini seperti apa Kau merancangkan Natal itu. Kau merancangkan dengan detil, Kau merancangkan dengan spesial, Kau merancangkan sehingga Natal itu tidak bisa ditiru, tidak bisa dipalsukan, tidak bisa diakui oleh banyak orang yang ingin mengambil keuntungan dari Natal. Sebab peristiwa Natal atau peristiwa kelahiran Mesias, Kristus Juru Selamat ke dunia ini adalah peristiwa yang dipagari dengan banyak nubuatan. Nubuatan nabi-nabi hebat di Perjanjian Lama. Dan yang kami pelajari, nubuatan ini semua tergenapi dalam sosok kelahiran Yesus Kristus dari perawan Maria yang lahir di Bethlehem, yang diberi nama Immanuel, yang kelahirannya didahului dengan hadirnya dan lahirnya Elia, yakni Yohanes Pembaptis, yang dalam kelahirannya kemudian ada duka cita, ada ratap di seluruh Yehuda. Kenapa? Karena ada bayi di bawah 2 tahun yang dibinasakan oleh Herodes. Semua 6 seri rangkaian khotbah tentang nubuatan Natal di Alkitab ini membuat kami semakin mengerti bahwa dirimu kalau merancangkan sesuatu tidak kebetulan, tidak ujuk-ujuk, tidak langsung begitu saja, tapi dibuat dengan sistematis, dirancangkan dengan khusus. Kami semakin mengerti bahwa Allah kami, Allah yang tertib, Allah yang benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya dengan detil. Dan Roh Kudus tolong kami agar kami juga semakin bisa detil dalam merancangkan masa depan kami. Kami juga semakin spesifik seperti Allah dan kami mau semakin hari semakin menjadi seperti Allah, seperti Yesus. Terima kasih buat segalanya. Doa kami setiap gereja di malam Natal dan malam Natal dan Natal itu mengalami damai sejahtera sukacita. Orang-orang jahat, teroris yang berniat menghancurkan perayaan ibadah malam Natal dan Natal, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Seluruh gereja apapun, aliran apapun, kami berdoa Tuhan agar damai sejahtera-Mu limpah atas seluruh gereja dan dirasakan Natal itu damai sejahtera bagi semua jemaat mereka yang datang. Doa kami Natal di seluruh bumi ini di 2023 ini penuh dengan sukacita dan damai yang datang dari Tuhan. Kami juga doa buat Bethlehem, kota kelahiran-Mu, Israel, agar benar-benar juga di Natal nanti bisa mendapatkan hikmat daripada-Mu dan bisa berdamai dengan diri mereka sendiri, sehingga apa yang kami baca, kami dengar, kami lihat perang di sana, belasan ribu mati di sana, itu bisa dihindari dengan adanya damai yang Tuhan berikan kepada semua pengambil keputusan baik di Israel maupun di Palestina. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Bapak Ibu, terima kasih buat kebersamaannya selama 6 hari ini. Terima kasih banyak. Dan kalau kau diberkati, bisa di-like program ini, bisa di-share 6 seri ini kepada banyak orang Kristen lain agar mereka juga bisa memaknai Natal seperti kita, memaknai Natal dengan benar. Kemudian juga terus dukung agar pelayanan kami, JKI The Way, itu semakin dipakai Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang, terutama program-program digitalnya. Ya, ke depan kami akan ada program-program yang baru juga. Doakan agar kami bisa terus melayani secara digital lewat sosial media, karena saya percaya ini senjata yang Tuhan pakai, yang Tuhan berikan kepada gereja untuk bisa menginjili banyak orang, sehingga ladang yang sudah menguning itu bisa siap dituai. Gereja tanpa tembok, gereja tanpa mimbar, ya, gereja yang benar-benar melayani, bukan untuk kemegahan dan kebesaran namanya, tapi gereja yang melayani semata-mata untuk hormat kemuliaan Tuhan. Maka dukung kami terus dalam doa-Mu, sehingga kami terus bisa amanah bahasa dunianya, supaya kita bisa tulus melayani dengan sungguh,
terutama saya bisa terus semangat dalam membuat materi-materi pelayanan, agar saya terus juga dipertajam oleh hikmat dari Roh Kudus, sehingga ke depan saya semakin bisa menjadi alat Tuhan yang bisa memberkati saudara, sehingga lewat pelayanan yang saya dan Dewe berikan, semakin saudara memahami tentang kebenaran yang sejati. Itulah kerinduan kami, yakni sama-sama melayani yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kamu ikut melayani, boleh menjadi sahabat kami, bisa berdoa bersama, bisa ikut dukung dalam doa, dukung dalam dana, dan kita berkolaborasi. Apa yang menjadi kelebihan kami, itu yang kami explore. Apa yang menjadi kelebihan saudara, itu yang saudara explore. Kita bersinergi untuk melayani Tuhan bersama-sama. Semoga ini diamini dan disepakati, sehingga pelayanan ke depan kita semakin berdampak bagi banyak orang. Selamat malam Natal besok. Selamat Natal juga. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Damai sejahtera Natal untukmu, untukku. Haleluya.